Hosana. 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 Yeay. Mas Ido, kenapa hari ini kita meneriakkan Hosana sambil memegang daun palem? Kalau tidak salah dulu itu ceritanya Tuhan Yesus pas masuk kota mana ya itu terus disambut gitu ya. Betul. Ada penyambutan. Ya, adik-adik, hari ini Mbak Disti dan Mas Ido memegang daun palem karena kita memperingati Minggu Palmarum. Ya, Jadi Minggu Palma. Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dan dieluk-elukan di sana. Sekaligus juga merupakan Minggu Sengsara. Tuhan Yesus seperti itu. Nah, untuk memulai sekolah Minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita tunduk kepala, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh bangun dengan sehat, kami boleh bertemu dengan orang tua kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mulai sekolah minggu kami pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dari awal sampai akhir. Kalau nanti kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, nah tadi Mbak Disti sama Mas Ido sudah menjelaskan kenapa tadi ketika masuk mulai kita menggunakan palem, daun palem. Nah saat ini kita mau ikut mengeluh-ngeluhkan Yesus, kita mau memuji Tuhan pada hari ini karena kita punya satu sobat yang setia, yang senantiasa menyertai kita. Namanya siapa? Yesus, ya betul sekali, namanya Yesus. Kita berdiri bersama-sama, kita pujikan namanya Yesus. Sambil bertepuk tangan ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Petikkan jari boleh. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, betul sekali. Hanya Yesus yang menghibur hati kita ketika kita sedih. Nah, kita juga mau mengingat bahwa selama
4 minggu ini kalau adik-adik ingat, kita bersama dengan satu sosok ini terus menerus loh. Ada yang ingat, ada yang tidak berubah. Ya, kita bersama dengan Mas Ido. Yeay. Nah, Mas Ido terima kasih untuk pelayanannya ya. Nah, adik-adik, kita mau terus memuji Tuhan. Kita akan terus bersemangat seperti Mas Ido yang bersemangat melayani Tuhan ya. Nah, kita mau berjalan dengan Yesus. Ya, adik-adik berdiri, jangan duduk, harus berdiri biar semangat. Kita mau berjalan dengan Yesus, jalan serta Yesus. Yuk, jalan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, Mbak Disti masih lihat ada yang duduk, ada yang sambil makan. Ayo dong berdiri dulu, yuk kita berdiri. Kita mau menyanyi bersama-sama, kemudian kita mau berbalik. Ketika kata jalan, nanti kita berbalik ya. Oke, mari kita menyanyi lagi. Tepuk tangan ya. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari, balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, balik-balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik sudah capek? Belum ya? Masih bersemangat ya? Di sini Mas Ido dan Mbak Disti juga tetap bersemangat. Nah, adik-adik boleh duduk, boleh tarik nafas. Tarik nafas lagi, angkat tangannya. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita memuji Tuhan. Kita juga mengingat bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada buat kita. Nah, saat ini tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mengingat kasih Tuhan, terutama dalam minggu-minggu ini menjelang Minggu Paskah, tempat kita memperingati kematian Tuhan Yesus untuk kita. Mari kita menyiapkan diri, senantiasa kita bersyukur. Kita mau angkat pujian saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri.
kita mau pujikan lagu ini sekali lagi. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kalau berdoa tangannya gimana? Tangannya dilipat, dia bawa bolpen. Tunggu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Karena Tuhan selalu mengasihi kami, selalu menyayangi kami. Hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Mazmur pasal 33. Mazmur pasal 33 ayat yang ke-20. Mazmur pasal 33 ayat 20 yang berbunyi demikian. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan menjalankan di dalam kehidupan kita. Hosiana. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Budaya harap semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh sukacita, dalam keadaan yang sehat. Nah, Budaya punya bolpen. Siapa punya bolpen? Budaya nyari yang bolpennya satu aja nggak ada ini. Jadi, nih, teman-teman, adik-adik, kalau kita buka, bolpen ini kan ada isinya. Budaya pakai satu aja ya, ini ada 4. Nah, kalau yang dipakai menulis hanya dalamnya, begini, kan nggak kuat. Gampang goyang-goyang, ya kan? Jadinya susah kalau dipakai untuk menulis. Tidak bisa rapi, tidak bisa menulis dengan indah. Siapa yang sudah belajar menulis? Budaya berharap semoga semuanya bisa segera sekolah seperti dulu ya. Nah, tapi kalau bolpennya dikasih tempat begini, terus dipakai, ini bisa digunakan untuk menulis dengan rapi, menulis dengan indah. Nah, begitu juga dengan manusia. Kita manusia ini adalah makhluk Tuhan yang lemah, yang tidak berdaya, yang ya gampang capek, gampang sakit, pokoknya sangat terbatas. Maka dari itu kita membutuhkan siapa? Kita membutuhkan Tuhan yang akan selalu menolong dan menyertai manusia. Nah, adik-adik tahu nggak hari ini minggu apa? Hari ini adalah Minggu Palmarum, yaitu hari ketika Tuhan Yesus mendapat pujian karena Tuhan Yesus adalah Sang Raja Damai. Tuhan Yesus itu adalah Raja yang punya kerajaan, yang punya kekuasaan di bumi maupun di surga adalah Tuhan Yesus. Jadi
Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, maka yang bisa menolong adalah Tuhan Yesus. Apalagi ketika kita akan melakukan hal-hal yang baik. Adik-adik ketika melakukan hal-hal yang baik, mengalami kesulitan atau tidak? Kadang-kadang kalau kita mau berbuat baik, kadang-kadang justru ada yang mengejek. Ih, kamu sok baik. Misalnya mau memberikan jajanan ke teman, malah diejek. Dasar kamu sukanya pamer. Halah kamu yang dikasih adalah cuma teman-temanmu saja. Itu kan mereka suka mengejek. Atau ketika kita belajar lalu diajak main, ayo kita main game. Ayo kita main game bareng. Ah enggak, aku mau belajar. Halah kamu gaya-gayaan. Kayak anak yang rajin, padahal cuma bohongan. Nah, kadang-kadang ketika kita mau melakukan hal yang baik, kadang-kadang justru kita diejek. Justru ketika melakukan hal yang baik, kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Kadang-kadang lebih susah melakukan hal yang buruk, yang nakal daripada melakukan hal yang baik, kayak menolong orang tua gitu kan. Lebih gampang apa lebih sulit? Menolong teman-teman, berbagi makanan, ikut sekolah minggu, enggak main game, bukan? Lebih sulit ya. Main game boleh, tapi kan ada waktunya. Pengennya kan main terus. Nah, dulu Nabi Yesaya dan banyak nabi-nabi lain, lalu ya orang-orang yang mau melakukan hal baik juga mereka dulu mengalami kesulitan. Tapi yang bisa menolong, yang bisa memberi kekuatan hanya Tuhan. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau berbuat baik, tapi merasa lelah, merasa lemah, merasa tidak berdaya, maka satu-satunya yang bisa menolong adalah Tuhan. Maka dari itu, mari bersama-sama meminta pertolongan dari Tuhan supaya kita semua dapat melakukan hal-hal yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sangat baik, dan kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami juga bisa menjadi anak-anak yang baik, seperti yang sudah Tuhan teladankan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengasihi sesama kami seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian yang dapat Budaya sampaikan. Sampai jumpa. Ya adik-adik, bagaimana firman Tuhan tadi? Sungguh memberkati bukan? Nah, kita diingatkan bahwa satu-satunya penolong kita adalah Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik tidak boleh khawatir. Adik-adik harus terus percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita semua. Nah, sebentar lagi kita akan memperingati Paskah, juga Jumat Agung. Kita senantiasa harus terus percaya bahwa Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus menyelamatkan kita, dan bahwa janjinya itu seperti fajar pagi hari. Kenapa seperti fajar? Karena dia terus ada. Setiap hari, setiap pagi kita bangun, kita lihat matahari, kita ingat janjinya Tuhan pada kita. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ku tahu ku
Mari kita berdoa mengakhiri sekolah minggu kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami sekali lagi bahwa janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari. Tidak pernah terlambat dia bersinar Tuhan. Ketika kami bangun, kami mendapati ada matahari. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang selalu baru. Kami juga bersyukur kepada Allah bahwa minggu-minggu ini kami diingatkan akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Sebentar lagi kami akan memperingati Paskah. Kiranya Tuhan terus menjagai hati kami, sehingga hati kami boleh terus mencintai Engkau, sehingga hati kami boleh senantiasa ikut kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai kegiatan kami di rumah ataupun di luar rumah. Kiranya Tuhan menyertai kami, mengaruniakan kami kesehatan. Berkati orang tua kami, saudara kami, teman-teman, bapak ibu guru kami yang senantiasa setia dengan kasih sayangnya kepada kami. Banyak sekali dosa yang kami lakukan, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, selesai sudah sekolah minggu kita pada hari ini. Besok kita sebentar lagi akan memperingati kematian Tuhan Yesus, sekaligus juga Paskah. Adik-adik selamat mempersiapkan hati kita supaya kita bisa terus mencintai Tuhan dan menghargai pengorbanannya dengan menjadi anak-anak yang taat dan setia. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.